Pemeriksaan sengketa oleh hakim ad hoc. Sebagaimana yang kita ketahui, penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Sebelumnya, para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul arbitrase pada perjanjian pokok. Namun, apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh notaris. Pengertian hakim ad hoc. Hakim ad hoc adalah hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dan pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Dasar hukum beracara hakim ad hoc dalam arbitrase. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan pasal 12, pasal 13, dan pasal 14, semua sengketa penyelesaiannya akan diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase yang akan diputus dan diperiksa menurut ketentuan dalam undang-undang. Kewenangan hakim ad hoc dalam arbitrase. Diketahui bahwa para pihak memiliki kesempatan dalam menentukan arbiter yang akan memeriksa dan memutus sengketa yang timbul dari materi perjanjian pokok. Undang-undang menaruh kebebasan kepada para pihak dalam menentukan hal tersebut. Dalam pasal 3 Jungto pasal 11 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa kewenangan arbitrase ad hoc adalah memeriksa dan memutus sengketa mutlak dan lahir dari klausula arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Namun, hal tersebut tidak serta-merta memberikan wewenang kepada arbiter atau majelis arbiter ad hoc dalam memeriksa dan memutus sengketa. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur mekanisme yang perlu dilalui sebelum arbiter benar-benar berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang ditujukan kepadanya. Terlebih dahulu, para pihak yang bersengketa mengajukan permohonan penunjukan sebagai arbiter. Dan arbiter yang bersangkutan harus mengirimkan pemberitahuan terkait penerimaan atas penunjukan dirinya sebagai arbiter. Disebutkan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, penerimaan ini akan melahirkan perjanjian perdata bagi kedua belah pihak, yaitu satu pihak adalah para pihak yang bersengketa dan pihak lain adalah arbiter yang dipilih. Perjanjian inilah yang kemudian akan melahirkan kewenangan bagi arbiter untuk memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepada arbiter yang bersangkutan. Kewenangan tersebut menentukan tugas arbiter ad hoc, yaitu arbiter wajib memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya berdasarkan waktu yang telah disepakati antara para pihak yang bersengketa dan arbiter atau majelis arbiter. Putusan arbitrase merupakan putusan yang diberikan oleh arbiter ad hoc maupun majelis arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham, ataupun persengketaan mengenai pokok persoalan yang lahir dari perjanjian dasar yang memuat klausul arbitrase yang diajukan pada arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase untuk diputus olehnya. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan putusan arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika dalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari
diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, Ketua Pengadilan Negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase. Hal-hal yang berkaitan dengan acara dan proses pemeriksaan perkara arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. A. Sidang harus dilaksanakan secara tertutup. Beracara melalui arbitrase dilakukan secara tertutup. Berbeda dengan ketentuan acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. Maka dari itu, ketika pembukaan sidang majelis arbiter akan menegaskan bahwa sidang tertutup untuk umum. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan para pihak. B. Bahasa Indonesia digunakan dalam persidangan. Kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase, para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan. C. Para pihak memiliki hak untuk didengar pendapatnya. Para pihak yang bersangkutan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengungkapkan pendapat masing-masing. Untuk itu, para pihak dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus. D. Pihak ketiga dapat bergabung dalam proses penyelesaian sengketa apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase. E. Arbiter atau majelis arbitrase dapat menjatuhkan putusan provisional atas permohonan salah satu pihak. Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisional atau putusan lainnya yang mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa, termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak. Jangka waktu putusan provisional atau putusan sela lainnya tidak dihitung dalam jangka waktu pemeriksaan. F. Jangka waktu pemeriksaan adalah 180 hari. G. Pilihan hukum. H. Tempat pemeriksaan sengketa. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pengertian. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrare, yaitu berawal dari bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Sedangkan di Indonesia, perangkat aturan mengenai arbitrase, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan secara tegas arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut para ahli, pengertian arbitrase menurut Subekti, yaitu arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Sedangkan menurut Haji Priyatna Abdurrasyid, arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Arbitrase menurut Purwo Sujipto, yaitu di mana arbitrase merupakan suatu peradilan perdamaian yang para pihaknya bersengketa yang para pihaknya bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya dapat diperiksa, diadili oleh hakim yang tidak memihak siapapun, yang hakim tersebut ditunjuk oleh para pihak itu sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak. Berdasarkan pengertian-pengertian sudah dijabarkan sebelumnya, dapat saya tarik ulur unsur-unsur arbitrase, yaitu ada 5. Yang pertama, 1.
Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum. 2. Arbitrase dilakukan oleh seorang arbiter. Yang ketiga, arbitrase dapat dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak. Yang keempat, arbitrase merupakan putusan yang final. Dan yang terakhir, arbitrase merupakan putusan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip arbitrase. Prinsip-prinsip arbitrase yang pertama ada prinsip otonomi. Yang dimaksud dengan prinsip otonomi adalah bahwa setiap para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk memilih wewenang arbiternya. Yang kedua, prinsip perjanjian. Dijelaskan bahwa arbitrase baru dapat dilakukan atau dilaksanakan ketika didahului oleh perjanjian arbitrase yang menentukan wewenang berjalannya arbitrase tersebut. Yang ketiga, ada prinsip larangan. Maksud dari prinsip larangan adalah larangan campur tangan pengadilan kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan. Di sini maksudnya adalah ketika suatu sengketa sudah masuk ke dalam lingkup arbitrase, maka pengadilan negeri tidak dapat lagi melaksanakan putusannya atau persidangannya karena sudah masuk ke dalam wewenang arbitrase. Kemudian prinsip yang keempat adalah private and confidential. Dimaksudnya adalah persidangan arbitrase bersifat tertutup dan rahasia. Yang kelima ada prinsip perjanjian. Maksudnya adalah perjanjian arbitrase menentukan wewenang arbitrase sendiri. Yang keenam, ada prinsip audi et alteram partem, yaitu maksud dari bahasa Latin ini adalah dengarkan sisi lain. Artinya, kalimat ini merupakan ungkapan dalam bidang hukum demi menjaga keadilan. Maksudnya, arbitrase menjunjung tinggi keadilan bagi para pihak. Selanjutnya, macam-macam arbitrase. Arbitrase secara umum dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, arbitrase institusional. Adapun pengertian arbitrase institusional adalah lembaga khusus yang ditunjuk dalam proses arbitrase. Dalam hal ini, dari awal memang sudah ada lembaga arbitrase yang berdiri sejak awal. Keunggulan menggunakan arbitrase institusional adalah adanya bantuan administrasi, kemudian sudah ada aturan yang ditetapkan, dan prosesnya tepat waktu. Sedangkan arbitrase yang kedua adalah arbitrase ad hoc. Maksudnya, sifat arbitrase ad hoc hanyalah sementara. Artinya, lembaga arbitrase dibentuk setelah sebuah sengketa terjadi dan akan berakhir setelah putusan dikeluarkan. Para pihak akan menentukan perannya dalam proses arbitrase, yaitu salah satunya menunjuk seorang arbiter. Apabila para pihak tidak menunjuk arbiter sendiri, maka para pihak dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiter sebagai pemeriksa dan pemutus kasus sengketa. Kemudian, kelebihan arbitrase. Kelebihan arbitrase yang pertama adalah rahasianya terjaga. Yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, hak pemilihan penunjukan arbiter oleh para pihak. Kemudian, putusan bersifat final dan banding. Banyak para pelaku usaha yang melakukan penyelesaian sengketanya melalui lembaga arbitrase karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki arbitrase. Mulai dari kerahasiaan terjaga, agar sengketanya tidak didengar secara umum, apalagi masuk ke media massa. Kemudian fleksibilitas, para pihak dapat menentukan sendiri forumnya, jalannya acara, maupun arbiter yang mereka dapat tunjuk. Kemudian, persidangan arbitrase juga sangat memakan waktu singkat, yaitu dibatasi sebanyak 180 hari kerja maksimal.
Kemudian, pilihan hukum, forum, dan prosedur penyelesaian sengketa diberikan seluas-luasnya kepada para pihak. Terakhir, masuk kepada kelemahan arbitrase. Kelemahan arbitrase pertama, arbitrase kurang dikenal secara luas oleh para masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat masih awam. Baik masyarakat bisnis maupun masyarakat akademis sendiri tidak mengerti bagaimana penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Contohnya, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwa ada keberadaan lembaga-lembaga arbitrase seperti BANI, Basarnas, dan lain-lain. Yang kedua, masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga arbitrase yang ada. Ketiga, lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya. Keempat, kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, dengan mengulur waktu, melakukan perlawanan, ataupun melakukan gugatan pembatalan. Untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase, dibutuhkan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa. Karena alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua pihak sebelum arbitrase. Sidang arbitrase diselenggarakan oleh arbiter. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Arbiter tergabung dalam lembaga arbitrase. Contoh lembaga arbitrase di Indonesia ialah Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Pada prinsipnya, masing-masing lembaga arbitrase memiliki prosedur sendiri dalam mengatur mekanisme beracara di arbitrase yang bersangkutan atau dikenal dengan istilah Rule of Arbitration. Meskipun dalam praktek masing-masing lembaga arbitrase membuka diri untuk menggunakan prosedur lain yang disepakati para pihak. Dalam proses pemeriksaan sidang arbitrase, asas pemeriksaannya dilakukan secara tertutup dalam setiap tahap, mulai dari pemeriksaan statement of claim, statement of defense, dokumen, saksi dan ahli, maupun oral hearing dengan para pihak. Begitu juga pemeriksaan setempat, semua dilakukan dengan pintu tertutup. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, untuk melakukan pemeriksaan perkara yang bersengketa dilakukan secara tertutup dan menggunakan bahasa Indonesia. Setiap pihak yang berselisih mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing, baik secara langsung maupun diwakili oleh kuasa hukumnya. Pada pasal 27 dan pasal 28 disebutkan bahwa semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Sebelum membahas lebih lanjut terkait prosedur penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase, perlu diketahui bahwa ada dua opsi dalam menyelesaikan sengketa dengan arbitrase. Pihak-pihak yang bersengketa dalam klausula arbitrasenya juga harus menyertakan apakah penyelesaian kasus ini akan dilaksanakan secara lembaga institusional atau dalam hal ini lembaga arbitrase atau ad hoc. Terdapat 3 lembaga arbitrase yang dapat menjadi penengah kasus sengketa di Indonesia, yakni BANI, BAPNI, dan Basarnas. Sifat arbitrase ad hoc hanyalah sementara, artinya dibentuk setelah sebuah sengketa terjadi dan akan berakhir setelah putusan dikeluarkan. Pada prinsipnya, prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase melalui lembaga institusional atau ad hoc tidak terlalu banyak berbeda. Berikut ini adalah prosedur yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sengketa. Yang pertama, pendaftaran dan permohonan arbitrase. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disetujui oleh dua belah pihak. Sebelum berkas permohonan dimasukkan, pemohon harus terlebih dahulu memberitahukan termohon bahwa sengketa akan diselesaikan melalui jalur arbitrase.
Surat pemberitahuan ini wajib diberikan secara tertulis dan memuat lengkap informasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang Arbitrase Pasal 8 Ayat 1 dan 2, yakni nama dan alamat lengkap pemohon dan termohon, memuat penunjukan klausula arbitrase yang berlaku, perjanjian yang menjadi sengketa, dasar tuntutan, jumlah yang dituntut apabila ada, cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki, dan perjanjian tentang jumlah arbiter. Yang kedua, pembayaran biaya arbitrase. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimulai dari pendaftaran dan permohonan arbitrase kepada Sekretariat BANI. Hal ini dilakukan oleh para pihak yang memulai proses arbitrase alias pemohon. Penyerahan permohonan ini juga disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran dan administrasi, meliputi biaya administrasi sekretariat, pemeriksaan perkara, arbiter, dan sekretaris majelis. Setelah permohonan diterima dan pembayaran dilunasi, permohonan akan didaftarkan ke dalam register BANI. Permohonan kemudian diperiksa untuk ditentukan apakah perjanjian memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk melakukan pemeriksaan. Dan yang ketiga, penunjukan arbiter. Merujuk pada Undang-Undang Arbitrase Pasal 8 Ayat 1 dan 2, disebutkan sebelumnya, pemohon dan termohon dapat memiliki kesepakatan mengenai arbiter. Kesepakatan ini dituliskan pada permohonan arbitrase yang disampaikan pemohon dan dalam jawaban termohon. Dijelaskan pada poin 3 mengenai tanggapan pemohon, forum arbitrase dapat dipimpin hanya oleh seorang arbiter atau majelis. Hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan arbiter tunggal dan majelis adalah seperti berikut ini. Jika diinginkan cukup arbiter tunggal, pemohon dan termohon wajib memiliki kesepakatan tertulis mengenai hal ini. Pemohon mengusulkan kepada termohon sebuah nama yang akan dijadikan sebagai arbiter tunggal. Apabila dalam kurun waktu 14 hari sejak usulan diterima tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka ketua pengadilan melakukan pengangkatan arbiter tunggal. Jika diinginkan majelis, maka pemohon dan termohon masing-masing menunjuk seorang arbiter. Karena jumlah arbiter harus ganjil, arbiter yang ditunjuk oleh kedua belah pihak harus menunjuk seorang arbiter lagi untuk menjadi arbiter ketiga, yang akan menjadi ketua majelis. Jika dalam kurun waktu 14 hari belum mencapai kesepakatan, maka ketua pengadilan negeri akan mengangkat arbiter ketiga dari salah satu nama yang diusulkan salah satu pihak. Sementara itu, apabila salah satu pihak tidak dapat memberikan keputusan mengenai usulan nama arbiter yang mewakili pihaknya, dalam kurun waktu 30 hari sejak termohon menerima surat, maka seorang arbiter yang telah ditunjuk salah satu pihak menjadi arbiter tunggal. Putusan arbiter tunggal ini tetap akan mengikat kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Arbitrase, ditetapkan bahwa apabila dalam waktu 14 hari setelah pengangkatan arbiter terakhir belum juga didapat kata sepakat, maka atas permohonan salah satu pihak, maka ketua pengadilan negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Terhadap permohonan ini dapat diajukan upaya pembatalan pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Arbitrase. Selain itu, dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Arbitrase disebutkan, apabila setelah 30 hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu tanggapan termohon. Jika Badan Arbitrase Nasional Indonesia memutuskan bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah benar memiliki kewenangan untuk memeriksa, maka setelah pendaftaran permohonan tersebut, seorang atau lebih sekretaris majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut.
Sekretaris harus menyampaikan suatu salinan permohonan arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada termohon dan meminta termohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis dalam waktu paling lama 30 hari. Jika termohon mengajukan jawaban, maka termohon dapat juga menunjuk arbiter melalui surat permohonan yang dibarengkan dengan surat jawaban termohon. Sementara itu, jika termohon tidak mengajukan jawaban, maka termohon dianggap menyerahkan penunjukan arbiter kepada bani. Tahapan selanjutnya yaitu tuntutan balik. Termohon dapat mengajukan tuntutan balik atau rekonvensi pada pengiriman surat jawaban atau selambat-lambatnya ketika sidang pertama dimulai. Pemohon dan termohon akan dikenakan biaya tambahan tersendiri jika tuntutan balik diajukan. Apabila biaya administrasi untuk tuntutan balik atau upaya penyelesaian tersebut telah dibayar para pihak, maka tuntutan balik akan diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus secara bersama-sama dengan tuntutan pokok. Jika pemohon tidak mau membayar biaya administrasi rekonvensi, maka termohon wajib membayarnya. Jika tidak, maka majelis tidak akan memeriksa perkara tersebut. Pemohon arbitrase berhak dalam jangka waktu 30 hari atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh majelis arbitrase untuk mengajukan jawaban atas tuntutan balik atau tuntutan balik yang dilayangkan oleh para pihak termohon arbitrase. Dan tahapan yang terakhir yaitu proses sidang pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan arbitrase, ada beberapa hal penting yang telah diatur dalam undang-undang. Antara lain, pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Menggunakan bahasa Indonesia harus dibuat secara tertulis dan mendengar keterangan para pihak. Karena sifatnya yang tertutup, apabila ada pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase yang menggabungkan diri, dapat disetujui kehadirannya oleh majelis atau arbiter. Keikutsertaan pihak ketiga ini tentu harus memiliki unsur kepentingan yang terkait dengan sengketa yang dipersoalkan. Sementara itu, terkait dengan bahasa yang digunakan, majelis atau arbiter dapat mempertimbangkan untuk menggunakan bahasa asing sesuai kesepakatan apabila ada pihak atau bahkan arbiter asing yang tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia, atau bagian transaksi yang menjadi penyebab sengketa dilaksanakan dalam bahasa asing. Sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang, batas maksimal pemeriksaan sengketa adalah 180 hari terhitung sejak majelis atau arbiter ditetapkan. Adapun hal-hal yang dapat menjadi faktor majelis atau arbiter memperpanjang masa pemeriksaan adalah salah satu pihak mengajukan permohonan hal khusus, merupakan akibat ditetapkannya putusan provisional atau putusan selalainya, atau dianggap perlu oleh majelis atau arbiter. Putusan akhir paling lama ditetapkan dalam kurun waktu 30 hari sejak ditutupnya persidangan. Sebelum memberi putusan akhir, majelis atau arbiter juga memiliki hak untuk memberi putusan-putusan pendahuluan atau putusan-putusan parsial. Namun, bila dirasa diperlukannya perpanjangan waktu untuk menetapkan putusan akhir menurut pertimbangan majelis atau arbiter, maka putusan akhir dapat dilaksanakan pada suatu tanggal berikutnya. Pilihan hukum. Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Hukum yang dipilih oleh para pihak harus, yang pertama, pilihan hukum secara tegas. Pilihan hukum secara tegas, hal ini terjadi manakala para pihak secara tegas memasukkan klausul pilihan hukum dalam kontrak dan di dalamnya menegaskan suatu sistem hukum tertentu yang mereka pilih. Contoh yang lazim misalnya, para pihak sepakat untuk memilih hukum Indonesia sebagai pilihan hukum dalam berkontrak. Yang kedua adalah, hukum yang dipilih adalah yang berlaku. Dalam hal pilihan hukum, maka para pihak dapat menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut. Apabila dalam suatu sengketa terdapat pilihan hukumnya, maka untuk menyelesaikan sengketa tersebut, hakim atau arbiter tidak perlu bersusah payah melakukan proses penentuan lex causa-nya, melainkan dapat secara langsung menentukan lex causa-nya
dengan menggunakan hukum yang sudah dipilih oleh para pihak. Yang ketiga, adanya batasan kebebasan dalam pilihan hukum. Batasan-batasan dalam pilihan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak melanggar ketertiban umum. Yang kedua, hanya di bidang hukum kontrak. Yang ketiga, tidak boleh mengenai hukum kontrak kerja. Dan yang keempat, tidak boleh mengenai ketentuan perdata dengan sifat publik. Yang keempat, hukum yang dipilih harus patut. Yang kelima, undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Hukum yang dipilih tidak boleh melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selanjutnya yang keenam, tidak boleh menyebabkan penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja menghindari hukum yang seharusnya berlaku bagi dirinya. Akibatnya perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku. Para pihak dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk melakukan kontrak atau perjanjian dengan pembatasan, yaitu sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan tidak boleh menjelma menjadi penyeludupan hukum. Tempat pemeriksaan perkara. Menurut ketentuan pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, disebutkan bahwa tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak. Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu di luar tempat arbitrase diadakan. Ketentuan mengenai tempat pemeriksaan perkara ini merupakan hal yang penting, terutama apabila terdapat unsur asing dan suatu sengketa menjadi sengketa perdata internasional. Tempat arbitrase diadakan dapat menentukan pula hukum yang harus digunakan dalam memeriksa sengketa tersebut. Jika para pihak tidak menentukan tempat pemeriksaan perkara, maka arbiter yang akan menentukan tempat arbitrase. Tempat pemeriksaan perkara dapat melakukan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim atau majelis hakim di tempat atau objek yang sedang disengketakan berada. Hakim atau majelis hakim tersebut datang ke tempat objek tersebut untuk melihat secara langsung keadaan objek yang disengketakan. Menurut Yahya Harahap, pada dasarnya, hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan di dalam persidangan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan. Tetapi, sifat daya mengikatnya tidak mutlak, di mana hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya. Ketentuan pemeriksaan setempat ditentukan dalam pasal 37 ayat 4 yang berbunyi, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal yang dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut. Jadi, arbiter mempunyai hak untuk mengadakan pemeriksaan setempat. Selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dan saksi ahli telah ditentukan. Saksi merupakan salah satu alat bukti yang keterangannya dibutuhkan untuk keperluan proses pembuktian di muka hakim. Dalam suatu perkara persidangan, pemeriksaan saksi dan ahli ini disebutkan dalam pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang berbunyi, pemeriksaan saksi dan saksi ahli di hadapan arbiter atau majelis arbitrase diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata. Selanjutnya ialah pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis. Beberapa hal penting dalam proses pemeriksaan arbitrase menurut undang-undang adalah
Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, menggunakan bahasa Indonesia, mendengar para pihak, bebas menentukan arbiter, dan ketentuan mengenai arbitrase. Pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis, dan pemeriksaan harus selesai dalam waktu 180 hari. Pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis, dijelaskan dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Namun, dalam pasal 36 ayat 2 dijelaskan bahwa pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase. Jadi, pemeriksaan sengketa melalui jalur arbitrase wajib dilakukan secara tertulis, namun dapat secara lisan apabila disetujui oleh kedua belah pihak maupun arbiter atau majelis arbitrase. Arbiter atau majelis arbitrase dapat menunjuk seseorang untuk keterangan saksi apabila diperlukan dan pada tempat tertentu di luar proses arbitrase diadakan. Selanjutnya ialah putusan arbitrase bersifat final and binding. Secara konseptual, sifat final dalam putusan arbitrase memberi arti bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Oleh karena itu, putusan tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum, di mana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut, sehingga putusan tersebut seharusnya menjadi satu-satunya putusan yang menyelesaikan sengketa para pihak. Hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki arbitrase, karena dapat memberikan kepastian hukum secara efektif bagi para pihak yang bersengketa untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut, karena pada dasarnya pilihan forum arbitrase didasari prinsip efisiensi, suatu prinsip yang melekat pada para pelaku bisnis. Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase yang berlarut-larut dapat membahayakan eksistensi lembaga arbitrase. Asas final and binding dalam suatu putusan merupakan karakter yang utama dan fundamental dalam memilih lembaga arbitrase sebagai pilihan forum. Salah satu keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah asas final and binding dalam arbitrase ini sendiri. Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Putusan arbitrase ini berbeda dengan proses pengadilan di mana terhadap putusannya, para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan arbitrase memuat kepala putusan yang berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dilanjutkan dengan nama lengkap dan alamat para pihak, uraian sengketa, nama dan alamat lengkap arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter, pendapat tiap-tiap arbiter, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tanda tangan majelis arbiter. Namun apabila salah satu arbiter berhalangan dalam menandatangani putusan, maka tidak mempengaruhi kekuatan putusan. Arbiter yang berhalangan menandatangani putusan tersebut dapat menyebutkan alasannya dalam putusan arbitrase. Arbiter menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Selanjutnya, para pihak diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi yang bersifat administratif dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima, seperti kesalahan perhitungan, kesalahan pengetikan. Pendaftaran putusan arbitrase menyimpan salinan asli atau otentik putusan arbitrase di kepanitiaan pengadilan negeri tempat termohon dalam waktu 30 hari dihitung sejak tanggal putusan diucapkan, dan bersamaan ini arbitrase tidak didaftarkan di pengadilan negeri, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan dilakukan secara sukarela dengan itikat baik. Apabila putusan tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah, maka pelaksanaan putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan dari salah satu pihak yang bersengketa.
Perintah dari Ketua Pengadilan Negeri ditulis asli atau salinan dari putusan arbitrase yang telah final. Putusan arbitrase yang telah final dan mengikat dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri yang dilaksanakan sesuai pelaksanaan eksekusi pada perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.